Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eni Heldayani, SSI MSC. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya. Materi pertama yaitu identifikasi permasalahan dalam pembelajaran IPS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dika Arenza, kelas 5H. Mode pendekatan terpadu dalam pembelajaran IPS menurut Depdiknas. Yang pertama adalah model integrasi berdasarkan topik. Misalnya tema kegiatan ekonomi pendudukan ditinjau dari geografi, ekonomi, sosial, dan sejarah. Yang kedua adalah model integrasi berdasarkan potensi utama wilayah setempat. Misalnya potensi Lombok sebagai daerah wisata budaya. Dapat dikaji dari faktor alam, historis, dan budaya masyarakat setempat. Yang ketiga, model integrasi berdasarkan permasalahan yang ada, misalnya tentang TKI ditinjau dari segi geografi, ekonomi, sosiologi, dan histori. Yang keempat adalah model integrasi lintas disiplin, ilmu yang merupakan model yang digunakan di sekolah dasar. Dengan pembelajaran terpadu, siswa dapat mencapai kompetensinya secara utuh, baik itu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Next. Menurut hasil penelitian Asarina, guru masih menghadapi beberapa kendala dalam pembelajaran IPS, yaitu pada aspek perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembelajaran. Pada tahap perencanaan pembelajaran, guru menghadapi kendala yang kesulitan memadukan materi, kurangnya buku pendoman, belum mampu membuat tema atau topik pembelajaran, sulit menjabarkan KD, dan sulit mengalokasikan waktu baik untuk menyusun perangkat pembelajaran maupun untuk kegiatan pembelajaran. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Next. Yang pertama adalah perilaku disruptif siswa. Perilaku disruptif siswa atau yang dikenal dengan istilah disruptive classroom behaviors atau DCB adalah perilaku tampak yang terjadi di dalam kelas yang mengganggu guru atau siswa yang lain. Contohnya yaitu menolak berpartisipasi atau bekerja sama dalam kegiatan kelas. Dari perspektif guru, hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam kegiatan pembelajaran IPS di kelas masih banyak siswa yang menunjukkan perilaku yang mengganggu kegiatan pembelajaran, misalnya berkeliaran dan bermain ketika pembelajaran berlangsung, susah diatur dan tidak mengerjakan pembelajaran. Next, moderator. Yang kedua adalah kurangnya sarana prasarana pembelajaran. Kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran seperti buku, media pembelajaran, dan laboratorium juga menjadi kendala yang dihadapi dalam pembelajaran IPS. Di beberapa sekolah, buku yang dimiliki sebagai sumber belajar masih minim, terutama buku pegangan siswa. Kondisi ini juga menyebabkan guru lebih memilih menggunakan metode ceramah dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Seperti yang dinyatakan salah seorang guru yaitu kita di sini kekurang buku, makanya satu buku biasanya digunakan oleh 2 atau lebih siswa. Guru lainnya menyatakan karena buku sangat kurang, makanya saya menggunakan ceramah. Yang mau bagaimana lagi, kalaupun kita minta siswa untuk diskusi paling tidak mereka harus punya buku. Selanjutnya, yang ketiga adalah kesulitan memahami di luar bidang ilmu. Nah, di sini mata pelajaran IPS yang disajikan secara
terintegrasi dengan menggabungkan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi, memberikan kesulitan tersendiri bagi guru. Seperti yang dinyatakan salah seorang guru, saya kadang menemukan kesulitan ketika akan menyampaikan materi di luar bidang saya, walaupun dulu pernah juga kita diajarkan tetapi tidak terlalu mendalam. Selanjutnya, yang keempat adalah metode pembelajaran yang kurang variatif. Seperti yang dinyatakan guru tersebut, guru kesulitan dalam memberikan variasi pada metode pembelajaran karena kurangnya fasilitas belajar. Paradigma pembelajaran yang sudah berubah dari teacher center menjadi student center menurut guru untuk dapat menyiapkan kondisi di mana siswa yang lebih aktif dalam pembelajaran. Dalam kurikulum 2013 pun juga menegaskan untuk diterapkan berbagai model pembelajaran yang bebas scientific, inquiry, tematik dan berbasis masalah dan berbasis proyek. Selain itu, terdapat banyak model pembelajaran yang dapat dijadikan alternatif sebagai variasi dalam pembelajaran IPS. Selanjutnya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua. Oke, kita lanjut ke materi kedua, permasalahan pembelajaran IPS dan strategi jitu pemecahannya. Next. Permasalahan dalam pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS kebanyakan pembelajaran yang menekankan pada informasi, fakta, dan hafalan lebih mementingkan isi dari proses, kurang diarahkan pada proses berpikir, dan kurang diarahkan pada pembelajaran bermakna dan berfungsi bagi kehidupan. Makna pembelajaran IPS tidak akan mampu membantu peserta didik untuk dapat hidup secara efektif dan produktif dalam kehidupan masa yang datang. Oleh karena itu, sudah semestinya pembelajaran IPS masa kini dan ke depan mengikuti berbagai perkembangan yang terjadi di dunia secara global. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan pada pembelajaran IPS. Next. Yang pertama adalah adanya pendekatan teachers center, dominasi ekspositori. Ketiga adalah tumbuhnya budaya belajar verbalitik. Yang keempat adalah mengajar berdasarkan buku teks atau textbook center. Next. Pendekatan teachers center. Pendekatan berpusat kepada guru yang selama ini masih dilakukan oleh guru dalam pembelajaran IPS membuat siswa kurang aktif serta miskin akan kreativitas. Next. Yang kedua adalah dominasi metode ekspositori. Menurut Herman Hudoyo, metode ekspositori dapat meliputi gabungan metode ceramah, metode drill, metode tanya jawab, metode penemuan, dan metode peragaan. Akhirnya pembelajaran IPS yang didominasi ekspositori juga akan mengukung kreativitas serta kreativitas siswa. Selanjutnya ada tumbuhnya budaya belajar verbalitik. Di sini verbalitik artinya metode ceramah, merupakan bahan ajar atau materi secara lisan kepada siswa. Metode ini termasuk dalam strategi pembelajaran ekspositori, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru. Ceramah merupakan metode pembelajaran yang paling banyak digunakan. Hal ini terjadi dikarenakan guru menganggap metode ini merupakan metode yang paling mudah untuk dilaksanakan, asalkan
bahan atau materi serta uraian pembelajaran sudah dikuasai. Next. Di sini ada mengajar berdasarkan buku teks. Di dalam pembelajaran IPS, yaitu siswa diminta untuk membaca sebuah topik pembelajaran dari buku teks, selanjutnya menuliskan isi pikirannya kembali atas apa yang telah dibaca siswa. Pada dasarnya, kegiatan ini bertujuan agar siswa lebih memahami apa yang ia baca. Tapi dampak negatifnya adalah siswa akan cepat bosan, ditambah lagi siswa akan kekurangannya referensi dalam menuliskan isi pikirannya. Karena hanya berpatokan kepada buku teks tersebut, sebaiknya guru memberikan alternatif lain kepada siswa dalam mencari sumber, bisa melalui media televisi, koran, internet, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah evaluasi yang berorientasi pada kognitif tingkat rendah. Dalam penyampaian serta mengevaluasi hasil belajar siswa, guru menggunakan standar rendah, yaitu hanya pada kognitif saja, bahkan hanya pada tingkat kognitif 1 atau ya biasa kita sebut C1, dan kognitif 2 atau C2. Pada tingkat pengetahuan dan pemahaman tingkat sampai tingkat C3 sampai C6, biasanya aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi, belum juga mencakup aspek afektif dan psikomotorik siswa. Nah, di sini kan juga punya strategi G2 dalam pembelajaran IPS, yaitu memberikan perhatian, memberikan motivasi, strategi pembelajaran critical incident. Nah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.